Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taftazani Ahmad dari kelas TS03 kelompok 4 Jalan Kereta Api. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang bantalan di Indonesia. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Yudhistira, yang kedua ada Fitratul Hanifah, yang ketiga ada Hanin Nur Rahman, selanjutnya adalah Alam Tarhawi, selanjutnya adalah Fadilah Ahmad, selanjutnya ada Salis Fahami Zaka, selanjutnya ada saya sendiri Taftazani Ahmad, selanjutnya ada Ilham Setiawan, selanjutnya ada Dama Wardana, selanjutnya ada Gufron Baihaqi, dan yang terakhir adalah Hanina Nur Hariska. Berikut adalah topik-topik yang akan kami bahas di dalam PPT kami. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah jenis-jenis bantalan, yang ketiga ada posisi bantalan terhadap balas dan jarak setiap bantalan. Selanjutnya adalah yang terakhir bantalan rel di Indonesia. Menuju topik yang pertama adalah pendahuluan. Bantalan rel adalah landasan tempat rel bertumpu dan diikat dengan penambat rel. Fungsi dari bantalan rel yang pertama, mendukung rel, meneruskan beban kereta api dari rel ke balas, bidang sebaran lebih luas, sehingga memperkecil tekanan di balas. Selanjutnya yang kedua, mengikat atau memegang rel, atau dengan penambat rel. Dapat menahan gerakan horizontal membujur sumbu sepur, mempertahankan jarak antar rel dan kemiringan rel. Yang ketiga adalah memberi stabilitas kedudukan sepur di dalam balas. Dan yang terakhir, yang keempat, ada menghindarkan kontak langsung dengan rel air tanah. Jenis-jenis bantalan. Yang pertama yaitu bantalan kayu. Jenis bantalan yang pertama kali digunakan pada rel kereta api di Indonesia adalah bantalan dari kayu. Kayu yang dipilih adalah yang memiliki serat yang bagus dan harus lebih elastis dari kayu jati. Kayu dengan serat yang bagus tersebut bisa meredam getaran sehingga laju kereta bisa stabil dan berjalan nyaman. Bantalan kayu menggunakan creosote sebagai pengawet kayu agar tidak mudah hancur. Meskipun begitu, bantalan yang terbuat dari kayu tidaklah tahan lama karena sering keropos dan cepat membusuk, terlebih jika daerah tersebut memiliki kelembapan dan curah hujan tinggi. Kedua, bantalan baja. Kelebihan penggunaan bantalan baja dalam jalan kereta api yaitu umur bantalan yang relatif panjang, memiliki berat struktur bantalan yang ringan, dan kemudahan dalam pemasangan serta pengangkutan. Bantalan besi terbuat dari bahan baja dapat menghindari keretakan sebab memiliki elastisitas yang besar. Meskipun demikian, jika dilihat dari penampang bantalan besi, tipe ini memiliki kelemahan dalam stabilitas lateral dan aksialnya yang kurang baik dibandingkan bantalan kayu dan beton. Selain itu, gesekan di antara permukaan bantalan dengan balas relatif lebih kecil, sehingga tidak bisa dipakai untuk jalan dengan kecepatan tinggi dan pemakaian rel yang menerus. Yang ketiga adalah bantalan beton. PT Kereta Api Indonesia saat ini telah menggunakan bantalan beton hampir di seluruh jaringan jalan rel di Indonesia. Beberapa pertimbangan yang terkait dengan penggunaan bantalan beton dibandingkan bantalan kayu dan baja adalah faktor ketahanan, faktor walkability, dan faktor ekonomi pemeliharaan. Penggunaan bantalan beton lebih diutamakan juga karena semakin sulitnya mendapatkan kayu yang memenuhi standar untuk bantalan dan berbagai kelemahan penggunaan bantalan baja. Kelemahan bantalan baja adalah stabilitas lateral dan aksialnya yang kurang baik dibandingkan bantalan kayu dan beton. Selain itu, bantalan baja mudah berkarat. Untuk meminimalisir adanya karat, bantalan baja harus senantiasa kering sehingga struktur bawah jalan rel harus mampu menyerap air secara baik. Selain itu, industri dalam negeri telah dapat membuat bantalan beton dengan baik. Contohnya adalah Wika Beton. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan bantalan beton. Kelebihan bantalan beton yang pertama, stabilitas baik karena
Berat satu balok bantalan mencapai 160-200 kg, sehingga tahanan terhadap gaya vertikal, longitudinal, dan lateral menjadi lebih baik. Yang kedua, kereta api dengan tonase berat dan kecepatan tinggi lebih sesuai menggunakan bantalan beton. Yang ketiga, umur konstruksi lebih panjang. Yang keempat, biaya pemeliharaan yang rendah. Yang kelima, pengendalian mutu bahan lebih mudah. Yang keenam, bentuk dan proses pembuatannya bebas dan relatif mudah pembuatannya. Yang ketujuh, komponen-komponennya lebih sedikit dibandingkan dengan jenis lainnya. Kekurangan bantalan beton, yang pertama, kurang memiliki sifat elastik dibandingkan bantalan kayu dan besi atau baja. Yang kedua, pemasangan secara manual sulit karena beratnya bantalan. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kerusakan pada saat mobilisasi ke lokasi dari pabrik. Yang keempat, memiliki masalah kebisingan dan getaran karena sifatnya yang kurang mampu menahan getaran. Yang kelima, nilai sisa konstruksi kemungkinan negatif. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bantalan beton blok tunggal pretension. Ide pembuatan beton pretension bermula dari usaha mengurangi retak pada bagian yang mengalami tegangan tarik. Pada bantalan beton pretension, setelah beban lewat, retakan itu relatif merapat kembali karena adanya gaya tekan dari kabel-kabelnya. Kemudian maksud dari pretension adalah tendon dari komponen struktur yang akan ditegangkan dengan pertolongan alat bantu sebelum beton dicor atau sebelum beton mengeras, sampai tegangan yang diinginkan dan gaya prategang dipertahankan sampai beton cukup keras. Contohnya adalah pada Wika, Adikarya, BSD, BV53 Jerman, dan Dowmark Inggris. Kemudian bedanya dari pretension dan post tension, untuk post tension nanti pengerasannya sebelum diketahui mengenai tegangannya, sedangkan pretension untuk pengerasannya ketika sudah mencapai tegangan yang diinginkan. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis bantalan yang kedua, yaitu bantalan beton blok tunggal potension atau pasca tarik. Bantalan beton blok tunggal potension adalah komponen struktur beton dicetak dahulu dengan menempatkan saluran tendon. Setelah beton cukup keras, tendon ditarik sampai tegangan yang dikehendaki. Contohnya yaitu bantalan B55 produksi Jerman. Dengan cetakan yang sudah disediakan, beton dicor di sekeliling selongsong atau ducts. Posisi selongsong diatur sesuai dengan bidang momen dari struktur. Biasanya, baja tendon tetap berada di dalam selongsong selama pengecoran. Jika beton sudah mencapai kekuatan tertentu, tendon ditarik. Tendon bisa ditarik di satu sisi dan di sisi lain yang diangkur. Atau tendon ditarik di dua sisi dan diangkur secara bersamaan. Beton menjadi tertekan setelah pengangkuran. Pada jalur lurus, bantalan beton pratekan dengan proses potension mempunyai ukuran panjang L sama dengan I plus 2 gamma, di mana I adalah jarak antara kedua sumbu vertikal rel dalam satuan milimeter. Gamma yaitu panjang daerah regularisasi tegangan yang tergantung jenis angkur yang dipakai. Mutu campuran beton harus mempunyai kuat tekan karakteristik tidak kurang dari 500 kg per cm persegi. Mutu baja untuk tulangan geser tidak kurang dari mutu U24. Dan mutu baja prategang ditetapkan dengan tegangan putus minimum sebesar 17.000 kg per cm persegi. Bantalan beton prategan dengan proses post tension harus mampu memikul momen minimum sebesar bagian bawah rel sama dengan plus 1.500 kg per meter, bagian tengah bantalan sama dengan min 765 kg per meter. Bentuk penampang melintang bantalan beton harus trapesium dengan luas penampang bagian tengah bantalan tidak kurang dari 85% luas penampang bagian bawah rel. Pusat berat baja prategang harus selalu terletak pada daerah gali sepanjang bantalan.
perhitungan kehilangan tegangan pada gaya prategang cukup diambil sebesar 20% gaya prategang awal, kecuali jika diadakan hitung teoritis maka diambil lain dari 20%. Bantalan beton dibagi menjadi 3, yaitu bantalan beton blok ganda. Bantalan beton blok ganda terdiri dari 2 buah blok beton bertulang yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh batangan baja. Sebagai batang penghubung dapat digunakan juga potongan rel bekas pada 10 tahun 1986. Penggunaan bantalan blok ganda mulai dicoba setelah Perang Dunia Pertama berakhir di Perancis, yang disebut sebagai Magneus. Pada tahun 1949, setelah diadakan berbagai penelitian terhadap bantalan Magneus, dilakukan penyempurnaan struktur bantalan dengan dibuatnya bantalan beton blok ganda tipe RS. RS mengambil nama pembuatannya yaitu Roy Sommerville. Bantalan blok ganda ini memiliki stabilitas yang lebih baik daripada bantalan kayu dikarenakan lebih berat dan stabil. Penulangan bantalan blok ganda terdiri 2 jaringan tulangan yang masing-masing dipasang di sebelah atas dan bawah, serta tulangan spiral yang mengintari batang penghubung di dalam beton. Tulangan spiral ini berfungsi sebagai penahan terhadap vibrasi dengan frekuensi tinggi. Bantalan blok ganda memiliki keunggulan dibandingkan bantalan blok tunggal, antara lain: 1. Memiliki berat yang lebih ringan. 2. Berkemampuan menahan gaya lateral yang lebih besar karena bidang permukaan tegak lebih banyak. Yang ketiga, mutu campuran beton tidak perlu setinggi untuk beton prategan. Yang keempat, batang penghubung dapat menggunakan potongan rel bekas sehingga ada pemanfaatan barang bekas. Yang kelima, pembuatan lebih sederhana dan dapat dibuat di tempat. Kemudian saya Nino Rahman akan menjelaskan mengenai posisi bantalan terhadap balas. Bantalan rel adalah landasan tempat rel bertumbuh dan diikat dengan penambat rel. Oleh karena itu, harus cukup kuat untuk menahan beban kereta api yang berjalan di atas rel. Posisi bantalan rel yaitu terletak di antara tumbuhan balas, sehingga bisa menyeluruhkan beban kereta api kepada balas. Kemudian jarak setiap bantalan. Pemasangan bantalan kayu, beton, maupun baja menurut Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986 pada jalan yang lurus harus memiliki jumlah bantalan 1.667 buah setiap kilometernya. Ukuran ini diambil dari spesifikasi proyek Bukit Asam nomor BAS 350-0204, revisi kedua 26 Oktober 1983. Pada lengkung horizontal atau alignment, jarak bantalan dapat diambil sebesar 60 cm yang diukur pada rel bagian luar bantalan dipasang. Selanjutnya, bantalan rel di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM60 Tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api, bantalan berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan berat konstruksi jalan rel ke balas, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas ke arah luar jalan rel. Bantalan dapat terbuat dari kayu, baja atau besi, ataupun beton. Pemilihan jenis bantalan didasarkan pada kelas dan kondisi lapangan serta ketersediaan. Spesifikasi masing-masing tipe bantalan harus mengacu pada persyaratan teknis yang berlaku. Bantalan harus memenuhi persyaratan berikut. A. Bantalan beton merupakan struktur prategang. 1. Untuk lebar jalan rel 1067 mm dengan kuat tekan karakteristik beton tidak kurang dari 500 kg per cm persegi dan mutu baja prategang dengan tegangan putus tensil strength minimum sebesar 16.876 km per cm persegi atau 1655 MPa
bantalan beton harus mampu memikul beton minimum sebesar plus 1.500 kg per meter pada bagian dudukan rel dan min 930 kg per meter pada bagian tengah bantalan. 2. Untuk lebar jalan rel 1435 mm dengan kuat tekan karakteristik beton tidak kurang dari 600 kg per cm persegi dan mutu baja prategang dengan tegangan putus tensile strength minimum sebesar 16.876 kg per cm persegi atau 1.655 MPa. Bantalan beton harus mampu memikul momen minimum sesuai dengan desain, beban, ganda, dan kecepatan. 3. Dimensi bantalan beton untuk lebar jalan rel 1067 mm, panjang 2000 mm, lebar maksimum 260 mm, tinggi maksimum 220 mm. Untuk lebar jalan rel 1435 mm, panjang min 2440 mm untuk beban gandar sampai dengan 22,5 ton. Untuk 2740 mm untuk beban gandar di atas 22,5 ton. Lebar maksimum 330 mm, tinggi di bawah dudukan rel 220 mm. B. Bantalan kayu harus memenuhi persyaratan kayu mutu A kelas 1 dengan modulus elastisitas atau M minimum 125.000 kg per cm persegi. Harus mampu menahan momen maksimum sebesar 800 kg meter. Lentur absolut tidak boleh kurang dari 46 kg per cm persegi. Berat jenis kayu minimum 0,9. Kadar air maksimum 15%. Tanpa mata kayu, tidak boleh ada retak sepanjang 230 mm dari ujung kayu. C. Bantalan besi harus memiliki kandungan karbon manganis steel grade 900A pada bagian tengah bantalan maupun pada bagian bawah rel. Mampu menahan momen maksimum sebesar 650 kg/m. Tegangan tarik 88-103 kg/m. Elongation A1 lebih dari 10%. Indonesia sendiri saat ini sebagian besar sudah menggunakan bantalan berbahan beton. Tetapi beberapa rel masih juga ada yang menggunakan bantalan kayu. Sedangkan bantalan baja hanya ada sepersekian dari bantalan kayu dan beton. Berikut adalah tabel kelas jalan, tipe rel, dan jenis bantalan dari lebar jalan rel 1067 mm dan lebar jalan 1435 mm. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.